Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks investigasi atau laporan investigasi. Coba saya tanya, apa itu laporan investigasi? Laporan investigasi merupakan suatu laporan yang berisi hasil penelitian, pengamatan, atau penyelidikan. Ya, katanya Naura ya. Tahu dari mana Naura? Dari membaca bukunya atau dari membaca teksnya bahwa laporan investigasi itu adalah laporan yang berisi atau nanti adalah isinya adalah menyebutkan isi atau hasil dari pengamatan, dari penelitian, dan dari penyelidikan. Ya, kata-kata investigasi itu sebenarnya kata nama lainnya adalah menyelidiki. Ya, jadi kata kuncinya investigasi adalah menyelidiki. Tahu menyelidiki? Tahu ya? Seperti gambarnya ini tuh loh. Ini siapa ini? Siapa ini anak-anak? Sopo? Conan. Nah, siapa Conan itu? Conan itu siapa? Yuk, ada yang tahu? Ayo mosok dak rek. Detektif. Detektif. Ya, siapa yang pernah baca komiknya? Enggak pernah baca? Enggak pernah baca komiknya? Oh, ini komik terkenal ini. Mulai zamannya panjang sampai sekarang komiknya masih ada. Bahkan ada filmnya ya. Nah, Conan ini adalah detektif. Apa tugasnya detektif itu anak-anak? Menyelidiki apa? Menyelidiki sebuah peristiwa atau kejadian ya. Nah, itu detektif. Nah, di sini mungkin ada yang punya cita-cita jadi polisi mungkin atau detektif? Siapa? Ada yang punya cita-cita jadi detektif? Udah ada. Oh, ada yang cita-cita jadi polisi di sini? Enggak ada. Coba saya tanya, kalau Nabila Putri Amalia cita-citanya jadi apa? Jadi dokter, Pak. Ingin jadi dokter. Kalau Aji Chandra? Polisi. Jadi apa? Aji Chandra? Polisi? Wah, jadi polisi. Jadi nanti menyelidiki ya, atau menegakkan kebenaran. Ya, Soleha. Apa cita-cita kamu? Dokter, Pak. Oh, jadi dokter juga. Kalau M. Farel apa? Ingin jadi apa M. Farel? Pak. Dengar. Kalau Eksi ingin jadi apa Eksi? Tentara. Ingin jadi? Tentara. Tentara. Oh, ingin jadi TNI. Oke. Kalau Conan ini ya adalah seorang detektif ya. Tugasnya menyelidiki. Nah, apa hubungannya dengan laporan investigasi? Nah, nanti seorang penyelidik atau seseorang yang menyelidiki misalkan seperti polisi atau detektif itu anak-anak itu membuat laporan yang sifatnya investigatif atau bersifat menyelidiki. Nah, kita lanjut ke yang modul kita ya. Ini tentang laporan investigasi. Coba siapa yang mau untuk membacakan paragraf pertama ini? Silakan. Siapa yang mau? Baca toh. Silakan. Saya. Coba angkat tangan. Siapa? Sebutkan namanya. Dinara, silakan.
Teks laporan investigasi merupakan suatu laporan yang berisi hasil penelitian, pengamatan, atau penyelidikan. Laporan investigasi dibuat berdasarkan fakta yang ada. Untuk membuat laporan investigasi, diperlukan pengamatan langsung ke lokasi, wawancara dengan narasumber, serta mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, bagus sekali. Jadi atau laporan investigasi ini adalah laporan ini anak-anak ya. Jadi kamu harus hafalkan dulu ini yang pertama. Jadi laporan yang berisi hasil penelitian, pengamatan dan penyelidikan ya. Kau bisa catat atau misalkan Pak yang contohkan mencatat cara mencatatnya ya. Berarti di sini paragraf pertama itu tentang apa ini? Coba, ini tentang apa ini? Tentang ide pokoknya itu tentang apa ini? Ide pokoknya. Tentang Laporan laporan investigasi. Nah, ini adalah apa? Ide pokok paragraf yang pertama. Jadi pengertian tentang paragraf investigasi. Catatannya gimana? Berarti di sini. Laporan investigasi. Nah, cret pengertiannya. Apa tadi pengertiannya? Laporan yang berisi hasil penelitian, penelitian, dua pengamatan dan apa? Atau penyelidikan. Penyelidikan. Nah, hafal enggak? Coba hafalkan. Ya, hafal enggak? Nanti dipresentasikan loh ya. Dipresentasikan nanti satu-satu menyebutkan apa itu pengertian dari investigasi atau laporan investigasi. Wah, harus bisa ya. Nah, kemudian isi dari investigasi itu apa atau ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya itu apa aja kira-kira ya? Ciri laporan investigasi. Nah, kira-kira isinya itu apa anak-anak? Isi laporan investigasi itu apa? Isinya adalah tentang apa ini? Coba ini dilihat ya. Nah, ini laporan investigasi dibuat berdasarkan apa ini? Fakta. Lalu diperlukan pengamatan yang bagaimana? Langsung ke lokasi, wawancara dengan narasumber. Oke, atau juga bisa kita tulis di sini ya. Laporannya itu namanya laporan yang mendalam ya. Jadi ini pengamatannya harus secara mendalam. Nah, sehingga ada dua ciri laporan investigasi. Yang pertama isinya tentang fakta. Nah, siapa yang tahu fakta itu apa, Nana? Kejadian nyata. Kejadian yang nyata atau kejadian yang sebenarnya. Lalu selain ada atau dia itu isinya adalah fakta tadi apa tadi? Adanya pengamatan yang bagaimana? Wawancara dengan narasumber. Ya, yang membutuhkan narasumber, membutuhkan membutuhkan membaca wawancara, itu disebut sebagai pengamatannya harus mendalam. Jadi tidak hanya berisi fakta saja, tapi harus ada pengamatan yang mendalam. Oh, berarti ini tidak bisa sekedar dibuat mungkin hanya dengan mengarang ya, tidak bisa. Ini harus ditambahi dengan sumber-sumber yang baik. Berarti sumbernya itu harus valid. Nah, kita kenal beberapa peristiwa kata tadi ya. Ada kata fakta. Ada kata valid. Nah, tadi fakta itu apa, anak-anak? Kejadian yang nyata. Nyata. Atau sebenarnya. Kalau valid, siapa yang tahu apa itu artinya valid? Yuk, siapa yang tahu?
Arti kata valid. Ada yang tahu? Valid no debat. Valid itu adalah, wah, misalkan kalau kita mengambil sumber, itu harus sumber yang valid. Valid no debat. Kira-kira apa yuk? Kebalikan ada valid, ya. Yang benar No debat. Kebalikannya valid itu, ya enggak valid atau enggak valid itu Valid no debat. no debat. Apa no debat itu? Kok dicampur no itu bahasa Inggris, debat itu bahasa Indonesia loh, campur-campur. Apa itu valid? Kebalikannya itu gosip misalkan ya. Gosip itu atau kabar burung. Nah, kebalikannya itu valid. Valid itu apa kira-kira? Benar. Benar. Sah. Yang lain. Sah. Apa? Percaya. Yang paling suka tadi? Stefania? Sah, Pak. Percaya. Sah. Betul sekali. Kalau kita lihat di Google ya, valid itu adalah sah ya. Sah itu artinya dapat dipercaya. Dari sumbernya itu yang dapat dipercaya. Misalkan kalau kita melakukan investigasi tentang misalkan ya, ini misalkan tak terusin dulu. Ini agar valid ini. Misal kita melakukan pengamatan tentang pembuatan tempe. Nah, kira-kira sumber yang valid itu siapa? Tentang pembuatan tempe anak-anak. Narasumber. Narasumbernya siapa? Pembuat tempenya. Iya, pembuat tempe tentu saja. Yang pembuat tempe. Pembuat tempenya ini yang menjadi sumber yang valid. Nah, kalau kita pembuatan tempe, lalu kita tanyanya kepada misalkan tukang rujak, misalkan ya, atau pembuat rujak, bisa enggak? Nggak bisa. Nah, bisanya bisa, tapi sumbernya tidak valid sehingga nanti menghasilkan berita yang kurang baik. Akhirnya faktanya tidak terungkap. Ngerti ya? Itu namanya sumber valid atau yang sah. Misalkan misalkan kita mau mencari berita tentang SDN Topo Kersan 3. Maka kita harus kemana agar sumbernya valid? Ke penjaganya. Penjaganya? Kepala sekolah. Bisa jadi ke kepala sekolah atau mencari beritanya yang ada ofisialnya, misalkan ini Tompo 3 TV ya. Di sana kan ada YouTube ya. YouTube-nya ini karena dia YouTube-nya itu memang ofisialnya, biasanya ada tulisannya ofisial gini ya. Itu berarti dia adalah sumber yang sah. Jadi resmi ya. Jadi valid itu bisa jadi sah atau resmi. Kalau kita mencari sumber, kita harus sumber yang resmi. Itu pada laporan investigasi. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Silakan kalau ada yang tanya. Tidak ada. Baik, saya akan tanya beberapa orang, siap ya? Siap. Ya, pertanyaannya tak beri bocoran dulu. Ini pertanyaannya. Pengertian laporan investigasi. Jawabannya adalah laporan yang berisi hasil penelitian, pengamatan, dan penyelidikan. Yang kedua, apa ciri laporan investigasi? Berisi tentang fakta dan adanya pengamatan yang mendalam. Oke, ada pertanyaan? Hafal? Hafalkan. Saya beri waktu 1 menit. Coba 1 menit. 2 pertanyaan dulu. Nanti saya tambah pertanyaannya. Sudah siap? Sudah hafal? Baik, silakan. Siapa yang hafal? Angkat tangannya. Ayo, silakan.
Loh, kok enggak ada ini? Ah, Naura silakan. Oke, Naura, apa pengertian dari laporan investigatif? Teks laporan investigasi merupakan suatu laporan yang berisi hasil penelitian, pengamatan, atau penyelidikan. Ciri teks investigasi adalah fakta, pengamatan yang dalam. Yang mendalam. Berisi fakta dan adanya pengamatan yang mendalam. Oke, yang lain selain Naura. Silakan angkat tangan. Ayo. Oh, cuma 2 pertanyaannya kok yang tadi itu. Saya ulangi lagi ya, saya ulangi. Oh, ini sudah ada Steve. Silakan Steve. Ah, enggak kedengaran, dibuka dulu mic-nya. Pengertian laporan investigasi adalah laporan investigasi yang berisi tentang laporan tentang pengamatan, penyelidikan, dan penelitian. Ciri-ciri laporan investigasi adalah memuat fakta dan adanya pengamatan yang mendalam. Oke, silakan yang lain kalau bisa tanpa membaca teksnya, silakan. Yang lain. Masih 2 orang. Ayo, salah enggak apa-apa. Loh, enggak ada. Ayo re, anak Sud. Wah, Sud itu anak yang hebat-hebat ya. Oh, selalu siap, mau mencoba, mau bernalar, selalu oke. Baik, berikutnya Rizky Putra M, silakan. Dibuka dulu mic-nya. Coba. Nah, silakan apa pengertian dan ciri-cirinya laporan investigatif. Pengertian teks laporan investigasi adalah suatu laporan yang berisi hasil penelitian, pengamatan, atau penyelidikan. Ciri fakta dan pengamatan yang mendalam. Ya, ciri-cirinya berisi fakta dan pengamatan yang mendalam. Berikutnya coba perempuan ini, Malika. Dibuka dulu mic-nya. Ayo Malika, apa pengertian laporan investigasi dan ciri-cirinya? Pengertian teks investigasi adalah teks yang berisi hasil pengamatan, penelitian, atau penyelidikan. Ciri-ciri teks investigasi adalah isinya memuat fakta dan adanya pengamatan yang mendalam. Adanya pengamatan yang mendalam. Wah, tepuk tangan dong buat teman-temanmu tadi. Wih, prok. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah tentang laporan investigasi, pengertian dan ciri-cirinya. Nah, sebenarnya anak-anak di sini disebutkan juga di tulisanmu ini ya. Nah, coba ada yang atas paragraf 2 dan paragraf 3. Coba buat ide pokok paragraf yang kedua ini. Ide pokoknya apa? Tentang apa ide pokok? Laporan memiliki kesamaan dengan laporan deskripsi. Ya, jadi persamaan investigasi dan deskripsi. Nah, jadi deskripsi itu laporan yang bagaimana, Pak? Nah, investigasi itu laporan yang bagaimana, Pak? Kita bahas sebentar ini ya. Nah, berarti ini apa tadi? Perbedaan ya? Persamaan apa perbedaan dulu? Persamaan. Oh, persamaan. Sorry. Persamaan. Nah, jadi persamaan apa tadi persamaannya? Teks investigasi dan deskripsi. Apa persamaannya?
Pemuat fakta. Ya, jadi investigasi dan paragraf deskripsi itu sama-sama apa, Nana? Memuat fakta. Nah, fakta itu kejadian yang sebenarnya ya. Ini adalah ciri atau persamaan antara investigasi dan deskripsi. Sekarang perbedaannya, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Nah, teks deskripsi itu begini anak-anak. Teks yang ada yang tahu mungkin ini pelajaran kelas 5 ini, pelajaran kelas 5 tentang teks deskripsi. Apa itu deskripsi? Yuk, siapa yang tahu saya beri kesempatan. Ada yang tahu? Yaitu teks Teks yang menggambarkan sebuah objek dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari pengamatan panca indera. Oke, terima kasih Malika. Katanya Malika, teks yang bertujuan menggambarkan objek dari atau dengan ya, dengan menggunakan dengan panca indera. Maksudnya panca indera itu bagaimana, Nana? Panca indera. Apa itu panca indera? Yo, silakan dijawab. Apa itu panca indera? Duh, enggak tahu. Panca indera gimana? Panca itu artinya berapa? 5. 5. Ya, Naura ya. Kalau indera artinya apa? Ya, indera. Indera itu adalah organ yang berguna untuk menerima rangsangan. Misalkan kalau cahaya itu diterima dengan apa organnya namanya? Mata. Mata. Apalagi berarti panca indera itu? Mata. Siapa lagi? Hidung. Bukan itu. Oh ya, hidung ya. Terus apa lagi? Telinga. Telinga. Apa lagi? Tangan. Tangan. Mau tangan kan bukan indera tangan itu. Kulit. Kulit. Nah, apalagi? Kulit. Lidah ya. Nah, jadi teks yang tujuannya menggambarkan sebuah benda atau objek yang menggunakan panca indera itu namanya deskripsi. Itu juga nanti akan memuat fakta ya. Nah, jadi kalau misalkan ada sebuah kita mau menggambarkan, misalkan gula. Tahu gula? Tahu. Tahu. Nah, gula itu bagaimana? Kalau kita mau mengenali gula itu ciri-cirinya apa saja? Manis. Hah? Manis. Berarti kalau manis kita menggunakan panca indera yang mana? Lidah. Ya, apalagi yang bisa kita gunakan? Bagaimana kira-kira? Mungkin dari warnanya? Mata. Hah? Warnanya apa warnanya gula itu? Warnanya putih. Berarti kita menggunakan mata. Kita bisa menggunakan apa lagi kira-kira? Hidung. Hidung. Bagaimana? Cium baunya. Nah, iya baunya bagaimana? Baunya gula gimana? Enggak tahu. Oh, enggak tahu ya, jangan pakai hidung. Ya, pakai apa lagi? Bisa lain selain mata juga masih bisa, misalkan ya bentuknya bagaimana? Kecil. Bentuknya kecil, misalkan ya, seperti kristal misalkan. Jadi kita menggunakan mata lagi. Nah. Oke, terus apalagi bisa kita gunakan? Kulit. Hah? Kulit. Nah, bagaimana kalau kulit berarti? Untuk Kira-kira kasar apa halus? kasar. Hah? Oh ya, sebagian besar kita lihatnya ada yang kasar ya, berarti kulit. Berarti dia kasar. Nah,
Kalau kita membuat paragraf yang namanya deskripsi, ya, kalau ini kita kembangkan ya. Ini kembangkan semuanya. Jadi misalkan gula. Gula itu adalah benda yang kasar, berwarna putih, lalu dia itu memiliki rasa yang manis. Nah, itu disebut paragraf apa, Nana? Paragraf deskripsi. Deskripsi itu ingat-ingat ya, menggambarkan sebuah objek dengan menggunakan panca indera. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau investigasi itu tidak cukup hanya menggunakan panca indera. Jadi harus digunakan apa tadi itu? Ya, dari panca indera juga bisa ya. Pengamatan secara mendalam. Nah, betul sekali. Pengamatan yang mendalam. Dengan apa? Pengamatan mendalam dengan cara apa tadi? Misalkan dengan cara Membaca teks dengan seksama. membaca. Membaca itu bisa di mana, Nana? Bisa baca buku, baca apa lagi tentang berita-berita itu? Koran. Baca Koran. koran. Terus apa lagi? Majalah. Apa lagi? Radio atau internet. Tentu saja yang memiliki berita yang bagaimana tadi, valid. Apa valid tadi? Benar atau dapat dipercaya. Oke, berarti Pak, apa perbedaan antara paragraf investigasi dan deskripsi? Jawabannya adalah perbedaannya ya. Kalau investigasi itu membutuhkan pengamatan yang mendalam. Kalau deskripsi pengamatannya dengan panca indera. Saya ulangi lagi ya. Kalau deskripsi paragraf yang menggunakan pengamatan dengan panca indera, sedangkan kalau investigasi pengamatan atau penyelidikannya selain panca indera juga dengan menggunakan pengamatan yang mendalam. Lupa apa aja pengamatan mendalam? Di antaranya adalah wawancara atau dengan mencari dari sumber-sumber yang lain dengan membaca. Atau juga bisa dengan mendatangi lokasi langsung. Atau narasumbernya secara langsung. Itu adalah investigasi. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Perlu dicatat ini? Ya, atau sudah dicatat, bagus sekali. Ingat-ingat ya. Persamaannya adalah deskripsi dan investigasi sama-sama memuat fakta. Lalu perbedaannya, ingat-ingat perbedaannya, bila deskripsi pengamatannya menggunakan panca indera, kalau investigasi menggunakan pengamatan yang mendalam selain panca indera. Kalau saya tanya kira-kira bisa? Bisa. Bisa ya. Silakan yang lain selain yang tadi, silakan mengacungkan tangannya selain yang tadi. Tadi Steve sudah, Rizky Putra sudah, Naura sudah, ya. Lalu Malika sudah, Heksi sudah ditanya tadi. Yang lain silakan. Salah enggak apa-apa. Persamaan dan perbedaan paragraf deskripsi sama investigasi. Ayo rek. Ayo saya isoe enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Duh. Ayo. Masa perlu ditunjuk, rek? Ditunjuk dah. Dibuka mic-nya, silakan menjawab pertanyaan panjang. Panjang. Jangan seperti radio rusak rek ngomong, tok yang ngoceh-ngoceh dan sing bales. Kasihan panjang seperti bicara sama tembok. Ayo, siapa silakan. Persamaan antara deskripsi dan investigasi, silakan. Loh, enggak ada yang ngacungkan tangan.
Baiklah, coba Nabila Putri. Silakan. Persamaan dan perbedaan. Halo Nabila Putri. Teks Ya, silakan Nabila. fakta. Perbedaannya adalah teks deskripsi menggambarkan objek dengan panca indera. Teks investigasi pengamatan yang mendalam. Pengamatan yang mendalam. Menggunakan apa pengamatan yang mendalam itu? Menggunakan Apa kira-kira ya? Menggunakan apa? Ya, mungkin ada yang bantu yang lain. Kalau pengamatan yang mendalam itu menggunakan apa, Nana? Wawancara, Wawancara, apalagi? membaca, Membaca, apalagi? ke lokasinya langsung. Datang langsung ke lokasinya. Silakan yang lain coba Dwistanta. Dibuka mic-nya, Le. Coba sebutkan apa persamaan dan perbedaan antara investigasi sama deskripsi. Loh, mana ini Dwistanta ini? Oh, hilang. Yang lain, nah, coba Hatta. Silakan Hatta. Halo Hatta. Wah, Hatta masih muter-muter ya. Ayo Rek, kudu siap diberi pertanyaan ya. Silakan Hatta. Loh, ditutup malah, Rek. Jadi anak-anak ya, selama kamu Zoom, Pak yang harapkan memperhatikan dengan baik ya, mengikuti dengan baik. Jangan melakukan kegiatan yang lain apalagi dengan dengan main game misalkan ya, ojo sampai Rek ya. Jadi gunakan dengan baik. Oke. Oh Pak, saya enggak paham. Ya enggak apa-apa, bilang aja Pak saya kurang paham. Nanti dijelaskan lagi, kamu enggak usah takut ya. Pak Enjang enggak gigit tuh. Saya ulangi lagi ya, ya. Dari awal wis kita ulangi lagi. Silakan perhatikan dengan baik-baik. Ya, jangan melakukan kegiatan yang lain. Kita ulangi lagi tentang tentang pengertian dari laporan investigasi. Apa sih Pak pengertiannya Pak? Laporan investigasi itu yaitu laporan yang berisi hasil penelitian, pengamatan dan penyelidikan. Nah, itu ya. Ini adalah pengertiannya. Pak, ciri-cirinya apa? Gampang, cuma ada 2 ciri-cirinya. Isinya adalah fakta, lalu adanya pengamatan yang mendalam. Lalu Pak, apa perbedaan persamaannya dengan paragraf deskripsi? Sama-sama memuat fakta. Kalau perbedaannya, kalau deskripsi itu pengamatannya menggunakan panca indera, kalau investigasi pengamatannya selain panca indera juga menggunakan pengamatan yang mendalam. Ini ya, pengamatan mendalam. Oke, siapa lagi yang mau presentasi? Tidak ada. Coba saya tanya, ini Khairul Raka Roziki. Khairul Raka Roziki. Coba dibuka. Ya Pak. Nah, ya silakan. Apa pengertian paragraf investigasi? Silakan. Nggak paham Pak. Sudah paham? Saya ulangi lagi. Wah, ini saya ngulangi lagi sudah 4 kali loh ya. Saya sudah ngulangi 4 kali. Jadi tolong perhatikan atau pelajari dengan baik-baik. Laporan investigasi pengertiannya ya. Ini pengertiannya. Laporan yang berisi hasil penelitian, pengamatan dan penyelidikan. Saya ulangi lagi. Pengertiannya adalah laporan yang berisi hasil penelitian, pengamatan, dan penyelidikan. Ciri-cirinya investigasi yaitu isinya adalah fakta dan adanya pengamatan yang mendalam. Isinya fakta, adanya pengamatan yang mendalam. Kemudian
Apa persamaan investigasi dengan deskripsi? Persamaannya adalah sama-sama memuat fakta, ya. Ingat-ingat, persamaannya investigasi dan deskripsi sama-sama memuat fakta. Kalau bedanya, Pak, kalau bedanya paragraf deskripsi itu pengamatannya anak-anak menggunakan panca indera. Kalau investigasi pengamatannya melalui pengamatan yang mendalam selain panca indera. Ngerti, Le? Bingung? Paham. Coba Airul Raka ya sebisanya. Apa pengertian paragraf investigasi? Dibuka mic-nya. Silakan. Apa itu paragraf investigasi? Loh, kok dimatikan lagi? Ya, jadi gini anak-anak ya. Kalau kamu ingin Zoom kelasnya itu nanti itu banyak manfaatnya atau berguna bagi kamu, sediakan selalu buku catatan. Jadi jangan kamu seperti mendengarkan radio ya, tidak ada gunanya nanti. Kalau Zoom kelas itu kamu baru bisa benar-benar bermanfaat kalau kamu satu memperhatikan, yang kedua mau mencatat ya, yang ketiga mau menjawab. Ya, sebentar lagi saya beri kesempatan dulu untuk Airul Raka untuk belajar dulu. Saya share lagi. Yang ini saya ulang yang kelima kalinya. Ya. Jadi laporan investigasi itu apa, Pak? Yaitu laporan yang berisi hasil penelitian, pengamatan, dan penyelidikan. Hasil penelitian, pengamatan, dan penyelidikan. Itu adalah pengertian laporan investigasi. Paham apa, anak? Paham. Yang kedua, apa ciri-cirinya laporan investigasi? Satu, isinya adalah fakta atau kejadian yang nyata yang sebenarnya dan adanya pengamatan yang mendalam. Itu ciri-cirinya. Adanya fakta atau berisi fakta dan adanya pengamatan yang mendalam. Lalu persamaannya dengan paragraf deskripsi itu apa, Pak? Yaitu sama-sama memuat fakta. Persamaan investigasi dan deskripsi adalah sama-sama memuat fakta. Bedanya apa, Pak? Kalau investigasi itu adanya pengamatan yang mendalam, tapi kalau deskripsi hanya pengamatan lewat panca indera. Wis hafal? Hafal-hafal rek, panjang ngulangi ping 5 balak-balik rek. Sampun nggih, hafal nggih? Sampun. Sampun. Ya. Ampun. Coba saya tanya lagi. Ya wis yang lain dulu wis. Nindi, silakan Nindi. Mana Nindi ya? Halo Nindi. Wah, ya, Nindi Rek. Lu hilang. Aduh. Yang lain kita coba Azaria Javier. Silakan. Iya, Pak. Ya, coba apa itu pengertian investigasi? Pengertian investigasi adalah laporan yang berisi hasil pengamatan dan penyelidikan. Pengamatan, penyelidikan boleh. Berikutnya apa ciri-cirinya? Fakta dan mendalam. Nah, fakta dan ojo mendalam toh rek. Fakta dan pengamatan yang mendalam. Kalau persamaannya dengan paragraf deskripsi apa? Sama-sama fakta, Pak. Sama-sama berisi fakta, bagus. Kalau perbedaannya? Perbedaannya kalau investigasi pengamatan mendalam, kalau deskripsi melalui panca indera. Ya, bagus sekali. Kalau investigasi pengamatannya mendalam ya, enggak cukup panca indera tok rek. Tapi kalau investigasi harus dengan mendalam. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, berikutnya Nana, ini ada contoh dari paragraf investigasi. Yang pertama ini jenisnya adalah tentang penelitian ya.
Nah, tentang apa ini? Tentang apa ini? Virus corona atau COVID-19. Oke, coba. Ini paragraf 1 tentang apa ini? Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang Jadi kalau disebabkan oleh ada merupakan, adalah, ini tentang apa berarti? Tentang Coronavirus. pengertian. Jadi pengertian coronavirus. Nah, kalau yang kedua tentang apa ini? Paragraf kedua ini tentang apa? Ide pokoknya tentang apa? Penyebab COVID-19. Kalau paragraf 3 tentang apa ini? Paragraf 3 ini. Ide pokoknya tentang apa? Gejalanya. Ya. Nah, jadi gejalanya disebutkan semuanya. Ada demam, pilek, hidung berair, nyeri, sesak nafas, kehilangan penciuman ya. Jadi sebutkan lengkap anak-anak. Ya. Nah, kemudian ini kira-kira tentang apa ini? Ide pokoknya tentang apa ini? Cara penyembuhan. Cara penyembuhan, ya betul. Cara penyembuhan, terima kasih. Nah, yang ini kira-kira tentang apa? Ide pokoknya. Cara mengurangi. Hah? Cara menghindari, ya, menghindari atau mengurangi penularannya. Ya, dan yang terakhir ini adalah kesimpulan. Ini adalah tentang prokes ya. Itu adalah contoh bila tentang penelitian. Ada juga contoh yang ini seperti kecelakaan ya. Nah, jadi kecelakaan beruntun Salatiga. Wah, apa aja isinya coba? Kalau ini juga paragraf investigasi anak-anak. Ya. Wah, ini 1 dan 2 ini tentang apa ini? Tentang kronologis ya. Kronologisnya bagaimana? Urutan peristiwanya gimana ya? Dan ini tidak hanya misalkan, wah ada kecelakaan di Salatiga apa antara truk dengan bis, tidak gitu aja anak-anak. Coba kalau paragraf investigasi itu disebutkan sampai apa? Truk semi trailer. Disebutkan ini apanya ini? Nomor polisinya, ya enggak? Ada waktu yang tepatnya, ada lokasinya, jelas lokasinya ya. Lalu urutan peristiwanya dari menit ke menit disebutkan semuanya. Nah, jadi ini pengamatan yang sangat mendalam. Ya. Nah, coba itu sampai pada kesimpulan. Hasil pengamatan dan analisis disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan adalah ini. Mobil bus tidak dirawat dengan baik secara berkala. Sistem pengeremannya ya, penggerak kopling dan sistem pemindah dayanya tidak bekerja secara maksimal ya. Kira-kira kalau beritanya seperti itu kita harus mendapatkan berita dari mana anak-anak? Dari Yang melihat. yang menyaksikan. yang menyaksikan. Oke, saksi ya, saksi peristiwa. Terus kita bisa apa lagi mendapatkan sumber dari mana tentang kecelakaan itu? Yang kecelakaan. Yang kecelakaan atau pelaku kecelakaan ya, atau yang mengalami ya. Terus dari mana lagi kira-kira? Nah, atau misalkan Polisian. dari kepolisian. Juga kita bisa datang langsung ya, atau kita mungkin wawancara ke bengkel ya, wawancara konsultasi dengan pihak bengkel. Kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa bus itu tidak dirawat dengan baik ternyata. Nah, dari mana kita tahunya? Bisa dari sopir atau tempat bengkel bis itu yang punya. Nah, itu adalah cara untuk membuat teks investigasi. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Nah, jadi paragraf investigasi itu anak-anak ya. Jadi nanti tulisannya itu tidak hanya sekedar kamu mengarang gitu saja. Jadi kalau hanya ngarang gitu aja tidak bisa.
Itu bukan paragraf investigasi. Jadi kamu harus menggunakan yang namanya wawancara, tanya jawab, baca-baca buku, cari di internet. Itu adalah cara yang bisa kita lakukan untuk membuat paragraf investigasi yang lengkap. Jadi kudu bener-bener apik, Rek. Nah, tidak ecek-ecek ya. Kudu sing apik temenan. Oke. Kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan ya. Oke, di sini. Sebutkan persamaan dari laporan investigasi dan deskripsi. Ayo saya tolong dijawabkan ini apa persamaannya? Sama memuat fakta. Ya, memuat fakta. Sorry, memuat fakta. Kemudian yang kedua kira-kira apa? Jelaskan perbedaan dari laporan investigasi dan deskripsi. Paragraf deskripsi menggambarkan sebuah objek dengan menggunakan informasi pengamatan panca indera. Nah, permainan. kalau deskripsi Menggambarkan sebuah objek dengan panca indera. nah, pengamatannya dengan panca indera. Kalau ini investigasi gimana? Pengamatannya itu harus mendalam ya. Mendalam. Bisa apa aja tadi mendalam itu? Wawancara. Datang langsung ya. Atau literasi. Literasi itu dengan membaca atau mendapatkan informasi. Informasinya dari mana aja tadi? Ayo kita ulangi. Dari koran, Dari web, dari cetak ya. Berita cetak atau berita elektronik gitu ya, atau dari buku misalkan. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mendapatkan informasi yang menjadi bahan dalam penyusunan teks investigasi? Nah, ini jawabannya ini ya. Nah, ini jawabannya di sini. Wawancara, datang langsung, literasi. 4. Jelaskan kegunaan dari laporan investigasi. Kira-kira gunanya untuk apa? Digunakan Untuk menyampaikan fakta-fakta yang ada. Ya, menyampaikan fakta. 5. Nah, jadi kamu nanti membuat ya, silakan kamu membuat laporan investigasi, bisa tentang ini perkembangbiakan makhluk hidup, berarti ini IPA. Bisa juga dari tentang PPKN, yaitu penyusunan teks proklamasi. Bisa juga tentang peristiwa yang terjadi di lingkungan rumahmu, misalkan ada yang pernah kehilangan kucing anak-anak. Pernah. Nah, ada kucing hilang ya. Silakan kamu investigasi. Apalagi sampai ketemu ya nanti ya, ditanya nanti narasumbernya jadi yang punya kucing atau mungkin dan lain sebagainya ya. Selain kehilangan kucing, apalagi peristiwa di sekitar lingkungan kita. Contohnya, misalkan perayaan HUT RI, misalkan ya. Atau tentang kesehatan. Contohnya misalkan tentang apa, yuk silakan. Apa tentang kesehatan? Contohnya tentang apa? virus corona. Virus corona. Oh sudah Rek. Di atas sudah ada. Apalagi? Hah? Ya bagus. Tentang prokes. Tentang apa lagi? Hah? Oh ya, tentang masker boleh dan lain. Lalu nanti ya hasilnya kamu videokan. Nah, jadinya hasilnya kamu videokan, penyusulan hasil investigasinya. Setelah divideokan, lalu masukkan ke YouTube boleh, ya, atau ke Google Drive juga tidak apa-apa. Lupa saya enggak punya YouTube Pak. Setiap yang punya email pasti punya YouTube ya. Nah itu diunggah saja di sana. Kemudian dilaporkan di mana? Di mana? Di Media Didik. Butuh waktu berapa hari? Dari Senin sampai Kamis. Kamis ya. Berarti ini 4 hari anak-anak. Tapi 4 hari pun tidak akan pernah cukup kalau kamu mengerjakannya itu tidak disiplin ya. Kalau bisa kerjakan sekarang ya. Kalau bisa langsung dikirim, jangan menunda
nunda. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Tidak ada ya? Tidak ada. Kesimpulannya, nah ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah pada pagi hari ini tentang paragraf investigasi, yaitu paragraf tentang menyelidiki sebuah peristiwa. Apa pengertiannya? Yaitu paragraf atau laporan yang berisi hasil dari penelitian, pengamatan maupun penyelidikan. Ciri-cirinya apa? Yaitu ciri-cirinya dia memiliki atau berisi fakta dan dari pengamatan yang mendalam. Perbedaannya dengan paragraf deskripsi, yaitu kalau deskripsi menggunakan panca indera, kalau investigasi pengamatan yang mendalam. Kalau persamaannya sama-sama berisi fakta. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak? Silakan tanya apa aja boleh wes. Oke, takono. Nggak ada? Tidak ada. Oke, berarti pembelajarannya selesai.